Halo semuanya, apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama gue Raditya Hafidz Kamil dari kelas 10 TPTU 2. Pada video kali ini, gue akan membahas mengenai kesehatan fisik dan mental. Lo tahu gak sih kesehatan mental gak kalah penting dari kesehatan fisik? Dan kesehatan mental itu sering terlupakan oleh kita. Padahal kesehatan mental merupakan salah satu yang terpenting dalam kesinambungan hidup. Kesehatan fisik dan mental itu sangat berkaitan dan berkesinambungan. Kesehatan mental yang baik dapat mempengaruhi kesehatan fisik kita secara positif. Begitu pula sebaliknya, kesehatan mental yang buruk dapat mempengaruhi kesehatan fisik yang buruk pula. Terus, apa sih kesehatan mental dan fisik? Kesehatan fisik adalah kondisi tubuh seseorang yang merujuk pada kesehatan organ, sistem tubuh, dan kemampuan tubuh untuk berfungsi dengan baik. Kesehatan fisik dapat dicapai dengan melakukan gaya hidup sehat seperti makan makanan yang sehat dan bergizi, berolahraga secara teratur, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan minum alkohol. Sementara itu, kesehatan mental adalah kondisi mental seseorang yang merujuk pada kesehatan pikiran dan perasaan. Ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengatasi stres, merasa bahagia dan puas dengan hidup mereka, dan mengelola emosi mereka. Kesehatan mental dapat dicapai dengan mengembangkan keterampilan untuk mengatasi stres, memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain, dan mengambil waktu untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi diri sendiri. Sekarang, kalian tahu kan apa itu kesehatan mental? Nah, terus apa sih kaitannya dengan kita capek? Padahal seharian kerjaannya cuma tidur-tiduran doang di kamar. Padahal ya, capek itu identiknya muncul setelah tubuh kita melakukan banyak hal seharian. Tapi kenapa ya kita tuh ngalamin rasa capek padahal kita nggak ngapa-ngapain? Nah, kalau misalnya lo ngerasain rasa capek, meskipun lo nggak ngapa-ngapain, lo coba inget-inget deh apa yang lo pikirin dan apa yang lo rasain ketika nggak ngapa-ngapain itu. Bisa jadi memang tubuh kita itu yang nggak ngapa-ngapain, tapi mental kita capek karena memikirkan banyak hal. Mungkin jiwa atau mental lo lagi ngalamin sakitnya patah hati, atau mungkin capek mikirin tugas, atau bahkan capek mikirin kerjaan, dan beban apapun yang bisa bikin lo kepikiran. Dan kalau menurut pandangan mind body connection, itu tuh bisa banget buat kita jadi ngerasa capek. Dan ya capeknya secara fisik kenapa bisa kayak gitu ya. Jadi makanya gue akan membahas tentang kenapa ya rasanya capek banget padahal kita tuh nggak ngapa-ngapain. Jadi lu harus nonton sampai habis biar dapat keseluruhan infonya. Oke, ada sebuah pandangan yang namanya mind body connection. Kalau menurut pandangan mind atau jiwa, kita terhubung dengan tubuh yang bisa saling mempengaruhi. Jadi, jiwa kita alias apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita percaya, dan gimana sikap kita terhadap sesuatu hal, itu bisa mempengaruhi kondisi biologi tubuh kita. Begitu pula sebaliknya, apa yang kita makan, pola tidur, olahraga, kita lakukan, bahkan postur tubuh kita, itu bisa mendorong ke kondisi jiwa yang apa yang kita pikirkan dan rasain. Kalau kita lihat penelitian yang ada, kondisi jiwa kita tuh memang bisa ngaruh ke kondisi fisik. Nah, ada salah satu eksperimen yang menarik dan terkenal yang menggambarkan banget fenomena ini. Nah, eksperimen ini menunjukkan bahwa sebenarnya luka yang terjadi pada pelajar atau mahasiswa itu bisa lebih lama sembuhnya kalau terjadi di masa ujian, dibandingkan kalau lukanya terjadi pada masa liburan. Ini tuh mungkin sangat terjadi karena kenapa? Ya, pelajar atau mahasiswa ngerasain stres yang lebih berat. Suatu ya mungkin gue atau lu pernah ngerasain sendiri. Karena jarang banget ada orang yang mungkin gak se-stres itu kalau lagi ujian atau mungkin senang gitu, ya mungkin jarang. Nah, ketika kita stres atau merasa tertekan, tubuh kita memfokuskan energi untuk menghasilkan hormon kortisol yang akhirnya bikin bagian tubuh lain kayak sistem imun misalnya itu kekurangan energi buat kerja. Jadi tubuh kita ya alhasil jadi mudah sakit gitu. Dampak stres sendiri bahkan bisa ngaruh ke kromosom yang ada di DNA kita. Itu bakal lebih cepat mengalami penuaan. Ya, salah satunya bagian kromosom.
yang kalau menua dampaknya adalah resiko ke berbagai macam penyakit, misalnya penyakit jantung, kanker, anemia, yang biasanya sih memang terjadi di masa tua. Kesimpulannya adalah, kalau tiba-tiba lo ngerasa capek padahal nggak ngapa-ngapain seharian, mungkin bukan cuma ada di tubuh lo, tapi juga mental lo, di jiwa lo. Contoh sederhananya adalah lo bakal lebih susah untuk berkonsentrasi, belajar, atau bekerja kalau lo belum makan seharian atau jam tidur berantakan. Ya akhirnya malah buat lo jadi makin sakit. Jadi kalau kita kurang tidur bisa bikin memori kita terganggu, aktivitas menurun, kemampuan berpikir berkurang, bahkan mood kita bisa jadi tidak stabil kalau kita kurang tidur. Makanya orang tuh sering bilang kalau mereka suka sensitif kalau mereka misalnya kurang tidur. Yang pertama, tentu saja jaga kesehatan fisik, seperti makan yang sehat, tidur yang cukup, olahraga yang cukup. Tapi kalau kesehatan fisik lo itu nunjukin gejala yang serius, ya jangan lupa perlu penanganan lebih lanjut. Ini juga terjadi sebaliknya. Di dalam jiwa yang sehat terdapat pula tubuh yang kuat. Jadi pesan kedua adalah jaga kesehatan mental lo dan kesehatan fisik lo. Dan coba pelajari cara mengatasi stres. Contohnya berolahraga secara teratur. Berolahraga secara teratur dapat membantu meredakan stres dengan cara melepaskan endorfin yang dapat meningkatkan perasaan bahagia dan positif. Kedua, mengelola waktu dengan baik. Mengatur waktu dengan baik dapat membantu mengurangi tekanan dan kecemasan. Buatlah jadwal prioritas tugas-tugas penting untuk membantu menghindari perasaan terburu-buru dan kebingungan. Ketiga, berbicara dengan orang lain. Bicara dengan orang lain yang dapat dipercaya, seperti teman, keluarga, atau profesional kesehatan mental. Dapat membantu meredakan stres dengan membagikan pikiran dan perasaan. 4. Melakukan kegiatan yang menyenangkan. Lakukanlah kegiatan yang menyenangkan seperti mendengarkan musik, membaca buku, atau menonton film. Kegiatan tersebut dapat membantu mengalihkan perhatian dan perasaan stres, dan membantu pikiran yang lebih rileks. Kurasa pembahasan di video kali ini sudah cukup. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.